menjadikan seorang anak memenjarakan ibunya. Selalu kasus ini tolong Pak Presiden, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Mahkamah Agung, tolong bantu saya sedang PK supaya saya bisa bebas. Terima kasih. Kalau Jawanya melahirkan anak ini, ya ibu ini yang sudah memberikan juga aset, udah ngasih rumah, udah ngasih perhiasan, masih kurang juga, ibunya masih hidup mau dipenjarain, minta aset. Kalau dihitung berapa biaya sampai mendidik anak itu supaya jadi besar, ya, di mana hati nurani dari aparat penegak hukum di sini yang bisa membantu anak durhaka, Bapak Jaksa, seandainya Anda punya anak, apakah Anda mau dibegitukan oleh anak Anda? Bapak Hakim yang mulia, yang terhormat, seandainya suatu saat Anda punya anak, kemudian anak itu menuntut Anda dan mencoba mempidanakan Anda, betapa sakitnya Anda. Mengapa bisa anak durhaka malah diduga kuat didukung oleh aparat-aparat penegak hukum? Ada apa ini? Ya, untuk itu kami mohon bantuan kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung, kepada yang mulia, yang terhormat Ketua Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ya, kepada P2PK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, tolong lihat kasus ini dengan netral, dengan objektif, ya. Jadi sekali lagi kami mohon perlindungan hukum dan mohon supaya Komisi Yudisial turun untuk mengusut, ya, mengapa sampai bisa ada putusan seperti ini, ya. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, kemudian Jaksa Pengawas dari Kejaksaan Agung RI, tolong ini diusut karena merupakan presiden buruk. Seandainya seorang ibu bisa dipidana oleh anak yang durhaka, yang diduga kuat hanya dari kesalahan administratif yang dia nggak tahu sebetulnya, ya, dan sampai ada berbenturan antara putusan pidana bisa dipaksakan yang seharusnya itu ranah lain, menurut saya berbau keperdataan, kok dipaksakan jadi dijalankan di pidana juga. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada keanehan, kejanggalan. Kenapa kita sudah PK? Ya, sebetulnya kalau memang ini tidak ada keadilan, ya mungkin kami bisa saja melakukan menempuh upaya-upaya untuk melaporkan, ya kan? Ya, kita mencoba juga menunggu hasil PK dan melihat juga ini, ya. Tapi untuk kalau tetap ada pemaksaan dari kejaksaan, tentu kita akan melakukan pelaporan kepada jaksa pengawas, ya, karena pelaksanaan visi putusan kan sudah dilakukan. Kok kenapa harus menuruti pelapor, kan begitu? Minta untuk dilakukan audit terhadap perusahaan dan memberikan list harta kekayaan. Nah, sebetulnya ini kan lucu kalau dibahas di pidana, karena harusnya kalau dia kesalahannya apa, kesalahan itu yang dihukum kan. Kok bisa ditambahin disuruh ngaudit sama apalagi audit harusnya kan undang-undang PT dong yang melakukan direktur dong. Kok bisa ibu rumah tangga yang disuruh ngaudit sama harus kasih list harta kekayaan? Itu kan putusan yang bertentangan. Pidana biasanya, saya juga dokter pidana, kalau pidana biasanya dihukum atas perbuatannya. Kalau mau ada audit, apalagi yang berkaitan dengan undang-undang PT, malah kalau menggugat itu pun harus PT-nya ikut digugat. Bisa kurang pihak kalau PT nggak digugat. Kok ini bisa malah ibu rumah tangga disuruh audit perusahaan, kemudian suruh ngasih list? Kan ini urusan keperdataan, bukan di ranah pidana. Makanya di sini ada kejanggalan dan keanehan, baik tuntutan jaksa maupun putusan hakimnya. Berarti pidana Seharusnya majelis hakim tidak mengabulkan dong untuk audit segala, itu kan ranah keperdataan. Seharusnya kalau mau ada seperti itu lewat gugatan keperdataan, bukan disatukan di pidana. Mana bisa sekarang seorang ibu rumah tangga, apalagi dari sebuah jabatannya seorang direktur wajib mengaudit, beliaunya yang disuruh ngaudit gitu. Mana bisa, kan terbentur undang-undang PT. PT itu kan harusnya kalau harus audit kan harusnya direktur yang nunjuk misalnya. Dan nggak ada kata-kata harus pelapor yang nunjuk kan. Masa sekarang katanya harus pelapor yang nunjuk auditor. Ini dengan isi putusan ini makanya kita PK. Mengeluarkan air mata darah, Ya, tapi sudah lama ada di putusan. di
di halaman kepolisian depan. sudah 3 tahun. Stefani. Terus saya begini terus. Makanya saya bilang saya bukan keluar air mata. Darah lagi seorang ibu beginiin, tapi sudah keluar air mata. Makanya saya minta tolong bantu saya. Saya ingin senang. Dia tidak ada satu hari pun membantu perusahaan saya, tidak ada. Dia menikah, saya sudah memberikan. Saya sebagai orang tua memberikan dia sebuah rumah yang lebih besar rumahnya daripada yang saya tinggal. Saya memberikan perhiasan, wajibnya seorang ibu pada anak yang saya sayangi. Dari anak baik berubah menjadi anak itu saya sudah tidak kenal, tidak mengenal. Dari masih ada papahnya, dia begitu, bukan baru setelah papahnya meninggal, bukan. Dari Bapak Majelis Hakim yang terhormat, saya ingin bisa dibebaskan, Pak, biar saya bebas dari tuntutan anak saya.